Okay, guys, we are still discussing about reported speech ya. The previous video yang dulu, video 1, 2, and 3, I have told you about what is it, reported statement ya. Jadi kalimat tak langsung dalam bentuk kalimat ya, pernyataan ya. Nah, sekarang kita dalam bentuk question, pertanyaan. Seperti apa itu ya? Actually, it's not so different from reported statement ya. Jadi sebetulnya tidak berbeda dengan kalimat pernyataan yang seperti dulu itu, tidak berbeda ya. Artinya apa? Ya perubahan tensesnya, the tense change are the same. Perubahan tensesnya sama ya. Present jadi past, future jadi past future, present perfect jadi past perfect, seperti itu ya, sama. Kemudian perubahan pronounnya, kata gantinya juga sama ya. Oke. And here we keep the question word, dan kita juga masih mempertahankan kata tanyanya ya. Jadi pakai kata tanya where ya ikuti nanti where. Pakai when juga dipakai lagi pakai when untuk kalimat tak langsungnya. Pakai what juga sama pakai what, dan seterusnya. Begitu ya. Oke. And the very important thing is that once we tell the question to someone else, it isn't a question anymore ya. Jadi hal yang paling penting itu adalah bahwa sekali kita menggunakan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan pada orang lain itu ya. Jadi sekali kita menggunakan menyampaikan pertanyaan pada orang lain, maka itu tidak berupa pertanyaan lagi ya, bukan pertanyaan lagi ya. Maka so we need to change the grammar to a normal positive sentence. Maka kita harus mengubah grammarnya itu menjadi kalimat positif biasa ya. Contohnya biar jelas. Direct question, pertanyaan langsungnya berupa where do you live, seperti ini. Si ask me ini adalah main verb, main sentence, maaf ya, kalimat utamanya. Dia bertanya pada saya, where do you live? Nah, ini adalah direct questionnya. Nah, di dalam indirect question atau reported question nanti ini harus dirubah ya, dirubah menjadi kalimat positif biasa ya, kalimat positif biasa. Itu, oke. Bagaimana caranya? Oke, kita tunjukkan. Seperti ini. She asked me where I live ya. Bagaimana kita menggunakan proses ini? Oke. Have a look over here. If the question using do or does, kalau pertanyaan ini menggunakan do atau does, oke, maka kalimat pertanyaan ini adalah simple present ya, simple present ya. Kalimat ini simple present. Maka nanti di dalam kalimat tak langsungnya atau reported questionnya diubah menjadi kalimat simple past ya, simple past ya. Jadi dihilangkan do atau does-nya, kemudian kata kerjanya nanti diubah menjadi kata kerja bentuk kedua atau simple past. Oke. Menjadilah seperti ini. You, pronoun you itu yang diajak bicara me, oke, saya, maka subjeknya you ini kita ganti I. Do-nya hilang ya. Jadi langsung where-nya tetap dipakai, subjek langsung, do-nya hilang karena subjek langsung. Kemudian live, kata kerja present bentuk pertama ini diubah menjadi simple past live, jadi pakai ed seperti ini, pakai d. Oke ya. Tidak ada tanya lagi karena ini sudah menjadi kalimat positif biasa, ini maksudnya seperti itu. Oke. So the indirect question atau reported questionnya menjadi she asked me where I live ya, bukan bertanya lagi. Dia bertanya pada saya di mana saya tinggal. Begitu. Oke. Another example, contoh berikutnya. Kalimat langsungnya berupa where is Julie ya, si Asmi, dia bertanya pada saya, where is Julie? Kemana Julie atau di mana Julie gitu. Ini pertanyaannya. Nah, kita ubah menjadi reported question atau indirect question seperti ini. Si Asmi where, nah tidak do atau does, maka karena ini to be, so you invert, you change the position between the subject Julie ini and the to be is ya. Jadi posisi Julie dan is ini dibalik saja ya, dibalik, diubah. Jadi Julie dulu, kemudian baru to be-nya di belakang. Dengan catatan kalau ini to be-nya is MA seperti ini pakai is, maka ini present. Diubah menjadi bentuk past ya, bentuk past pakai was atau were. Tergantung dari subjeknya, depend on the subject. Julie, maka kita nama orang
tertentu, kita pakai was di sini. Oke, seperti ini. So, the reported question once again become, she asked me where Julie was. Langsungnya seperti ini. Oke, it's that clear everybody? Go on to the next slide. Yeah. Okay, now let me show you the other tenses, the change of direct questions to reported questions ya. Kita lihat satu persatu. Misalkan kalimatnya where is the post office? Maksud saya pertanyaannya berupa where is the post office ya. Pertanyaan di mana post office-nya ya? Kantor posnya di mana sih gitu. Ini bentuk seperti ini pakai to be, nanti kita invert ya, kita balik ya. Subjeknya the post office, dan setelah where, kemudian subjek dulu, baru to be-nya di belakang. Cuma ini present, nanti jadi past. Jadilah reported speech-nya seperti ini. She asked me where you write the same, and then the subject first, the post office, kamu tuliskan, kemudian you change present of to be is here into was ya. Gitu. Jadi bentuk present to be is ini menjadi was. Jadilah kalimat reported question-nya, she asked me where the post office was, ya. Oke. Second example, what will you do? What will you do in the form of future, ya. Kalau ini nanti dibalik juga ya, sama seperti ini ya. Jadi setelah what you dulu yang diajak bicara siapa diganti subjeknya, kemudian will-nya menjadi bentuk lampau. Maka jadilah seperti ini. She asked me what you write the same, and then the subject of you here you change into I ya di situ. Karena yang diajak bicara saya, maka kamu ubah jadi I. Kemudian the past form of will is would ya. Kemudian kata kerjanya ditulis sama, do, mengerjakan. She asked me what I would do. Tidak ada tanda tanya lagi ya, karena sudah menjadi kalimat positif biasa. Okay. The third example, contoh yang ketiga, who was that fantastic man? Who was that fantastic man? Ini juga sama, tinggal dibalik karena pakai to be, dibalik saja gitu. Kemudian ini was, itu berarti kalimatnya ini simple past, to be-nya pakai bentuk lampau. Maka nanti reported question-nya, was-nya ini jadi past perfect ya. Jadi past perfect, maka kita pakai had been. Jadi was, kemudian nanti diubah reported question jadi had been. Jadilah kalimatnya seperti ini. She asked me who you write the same, kemudian subjeknya that fantastic man, ditulis dulu that fantastic man, kemudian was-nya kamu ubah jadi past perfect, had been. Jadi bentuk lampau dari to be was atau were menjadi had been, begini. Oke. Is that clear ya, jelas ya? The last example, when did you start your business? When did you start your business? Gitu. Pakai did sekarang pertanyaannya. Nah, kalau pakai did berarti sama bentuknya lampau ya. Bentuknya lampau. Maka nanti menjadi past perfect di sini ya, past perfect. Jadi setelah when langsung subjek, kemudian past perfect kata kerja ini past perfect-nya apa ya? Ini past, simple past, maka jadi past perfect. Start berarti bentuk ketiganya start apa nanti. Tapi sebelumnya didahului dengan had. Maka jadilah kalimatnya seperti ini. She asked me, sama. Kemudian kata penghubungnya when, kata tanyanya when dipakai lagi, sama. Kemudian subjeknya you yang diajak bicara itu saya, maka kita ganti I. Oke. Nah, past perfect diawali dengan had dulu, kata kerja bentuk ketiga dari start, ditambahi ed aja karena termasuk regular verb, kata kerja teratur. Oke. Kemudian your business, bisnismu berarti bisnis yang diajak bicara ini saya berarti, maka your-nya diganti my business. Maka jadilah kalimat tak langsung atau reported question-nya, she asked me when I had started my business ya. Tanpa tanda tanya lagi. She asked me when I had started my business. Seperti ini. Okay, everybody. I hope you can understand my explanation. See you in the next discussion. Yeah.